Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Ya, dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah selalu hadir menyempatkan waktunya untuk singgah di channel Solusi Hutang. Tapi jangan lupa juga ya untuk di like, di share juga ke teman-teman yang lainnya, dan juga dibutuhkan supportan dari Anda juga, karena satu supportan dari Anda itu sangat berharga banget bagi saya dan rekan-rekan yang lainnya untuk kami tetap memberikan edukasi ataupun motivasi selalu melalui video-video yang ada di YouTube ya. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah tentang gagal bayar di 3 pinjol legal. Pertama ada EasyCash, kedua ada Aku Laku, ketiga ada dari Cairin. Kita mau bahas ini, tapi seperti biasa buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau Anda juga bisa melalui link yang sudah saya sematkan di dalam deskripsi di video ini. Tinggal klik, nanti Anda diarahkan mau gabung di grup boleh, komunikasi dengan rekan saya juga boleh, dengan saya pribadi juga boleh. Ada 3 pilihan di situ, Anda silahkan pilih maunya yang mana. Dan insya Allah itu tidak akan rugi juga, dan kami bisa mengarahkan Anda lebih detail bagaimana cara menghadapi sebenarnya tentang hutang piutang pinjaman online. Dan yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu, kami beri kesempatan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia menunggu atau menyempatkan waktunya sudah hadir ya. Kali ini yang mau kita bahas tentang EC. EC ini kalau nggak salah sih EasyCash ya, dan sama Aku Laku juga. Oke. Ini ada pertanyaan dari JT. Assalamualaikum Bang. Bang, permisi, saya dari subscriber Abang di YouTube. Mau nanya Bang, saya ada telat bayar pinjol EasyCash sama Aku Laku baru sebulan. Karena keadaan ekonomi sekarang saya nggak bisa bayar. Mohon pencerahannya Bang. Apakah saya akan didatangi DC ke rumah? Apakah tidak masalah jika saya blok semua panggilan masuk dan rubah lokasi IP saya di map? Ya, mohon pencerahannya Bang. Sebelum mohon disensor nama saya jika Abang membuat konten. Terima kasih sebelumnya. Oke. Saya sudah sensor nama Anda, dan juga belum tentu juga ya email ini saya munculkan gitu. Oke. Gagal bayar atau telat bayar atau tidak mampu bayar di EasyCash dan Aku Laku. Ini 2 pinjol yang cukup booming-boomingnya. Kalau EasyCash iklannya selalu muncul, bahkan di YouTube ini pun mungkin Anda juga melihat EasyCash ya, yang biasa disebut Easy Cash gitu bahasanya ya gitu ya. Dia tidak mampu bayar atau telat bayar karena keadaan ekonomi. Oke, semua orang juga seperti itu. Tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar karena keadaan ekonomi. Tapi ada satu hal yang saya perhatikan di sini, saya juga nggak tahu ya, entah Anda tidak melihat koleksi video saya, atau Anda hanya melihat kaper-kaper di setiap video saya atau thumbnail di setiap video saya, sehingga Anda malas masuk atau menyimak. Padahal kalau Anda masuk dan menyimak, ini semua pertanyaan sudah terjawab ya. Oke, kita terpaksa terangkan ulang. Dia bertanya di sini pencerahannya Bang, apakah saya akan didatangi DC ke rumah? Oke, untuk JT, mudah-mudahan Anda menonton. Pertanyaan saya adalah, atau teman-teman yang lainnya boleh juga menjawab, apa yang Anda takutkan soal DC datang ke rumah? Ya. Karena kalau ini selalu ada dalam pemikiran Anda, sama aja Anda menambah-nambah persoalan yang ada. Kenapa saya bilangin menambah persoalan yang ada? Masalah Anda cuma satu, tidak mampu bayar karena masalah ekonomi. Ya. DC datang ke rumah itu karena disuruh oleh perusahaan. Itu pun kalau mereka datang. Ya. Kalau mereka nggak datang ya sudah. Oke. Pertanyaan saya adalah, apa yang Anda takutkan dengan DC datang ke rumah? Kalau jawaban Anda atau di dalam hati teman-teman semuanya menjawab, saya takut tetangga tahu, saya takut orang tua tahu, saya takut suami tahu, saya takut mertua tahu, dan saya takut istri tahu, berarti ada sesuatu yang memberatkan bagi diri Anda, walaupun ini adalah hal kecil. Ya, karena sekecil apapun kebohongan yang sedang Anda dalami saat ini, itu akan menjadi beban berat dalam
hidup Anda. Apalagi Anda terjebak dengan pinjaman online dan Anda berusaha menutupi dari orang sekitar. Oke, soal tetangga, kalau saya pribadi, saya setan lah dengan tetangga mau kayak mana gitu. Soalnya ketika saya susah, saya juga nggak minta makan sama mereka. Ketika saya susah, mereka juga nggak bantu saya kok. Jadi no problem lah soal tetangga. Oke, soal orang tua. Biasanya sih orang-orang selalu memikirkan hal-hal yang buruk kalau ketika mereka jujur. Kalau saya jujur, orang tua saya punya riwayat jantung. Kalau saya jujur, orang tua saya mempunyai riwayat mungkin asam urat atau apa, tiba-tiba langsung stroke atau apa gitu loh. Ya, sebenarnya bukan hal itu yang menyebabkannya. Ya, jadi kalau semakin Anda pikirkan atau semakin Anda bayangkan sesuatu yang besar akan terjadi, di saat Anda jujur, ini justru akan memperburuk keadaan Anda. Ya, mendingan tempat yang paling terbaik untuk kita berkeluh kesah adalah keluarga. Sesaat atau di awal mungkin mereka akan memarahi dan menasihati kita. Itu wajar karena salah satu anggota keluarga mereka terlibat dalam suatu hal yang mungkin jarang ditemukan bagi orang yang tidak kenal dengan dunia pinjol. Ya, tapi dengan Anda menutupi dan akhirnya mereka tahu dari debt collector, ini lebih fatal lagi. Ya, makanya saya bilangin, kalau yang Anda takutkan, kalau pertanyaan Anda, apakah saya akan didatangi DC ke rumah? Kalau yang Anda takutkan DC datang ke rumah adalah takutnya keluarga Anda tahu, mendingan saat ini Anda coba jujur deh. Coba terbuka sama orang tua. Cari momen-momen tertentu untuk Anda menceritakan tentang permasalahan Anda. Ya, ataupun Anda seorang suami, cari momen-momen tertentu untuk menceritakan permasalahan ini dengan istri. Atau Anda seorang istri, cari momen tertentu menceritakan hal ini dengan suami. Jangan terus-terusan ditutupi. Ya, karena kalau Anda tutupi, ini beban berat. Tapi kalau Anda jujur, fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Saya berani jamin itu. Ya, mungkin Anda membayangkan kalau Anda istri, misalnya Anda langsung dicerai oleh suami. Kalau Anda seorang anak, misalnya diusir oleh orang tua, saya yakin fakta tidak akan seburuk itu. Ya, itu yang paling pertama. Silahkan yang lain juga boleh isi jawaban di kolom komentar apa yang Anda takutkan DC datang ke rumah. Tapi kalau yang Anda takutkan sesuai dengan saya jelaskan, alangkah baiknya cari momen-momen tertentu untuk Anda bisa berbagi dan terbuka dengan keluarga. Oke? Habis itu, apakah tidak masalah jika saya blok semua panggilan masuk dan rubah lokasi IP saya di map? Oke. Soal Anda memblok panggilan itu nggak ada masalah. Soal Anda tidak merespon panggilan, tidak respon WA, itu hak Anda. Ya, nggak ada masalah kok. Ya, si DC tidak terima dengan hal itu, dia masih mempunyai alamat lengkap Anda. Ya, dia bisa datang kok, bebas. Ya, jadi Anda juga seperti itu. Anda tidak mau respon juga boleh. Karena banyak orang tidak mau merespon chat atau telepon dari DC karena ada beberapa hal. Pertama, bukan mendapatkan solusi yang terbaik ketika mereka gagal bayar atau telat bayar. Justru mereka akan dihujat. Mereka akan ditekan dan dicaci maki. Itu makanya orang malas berkomunikasi dengan debt collector. Ya, jadi soal Anda memblok panggilan, Anda tidak mau nerima telepon dan segala macam, itu hak Anda. Oke? Habis itu Anda mau merubah lokasi IP Anda di map. Jadi tujuan Anda untuk merubah lokasi ini apa ini? Oh, supaya debt collector tidak bisa melacak lokasi Anda. Woi, kawan, tolong sadarkan diri Anda. Anda memberikan data yang real. Anda memberikan data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Bukan si DC melacak lokasi Anda, tidak. Tapi alamat Anda sudah tertera di KTP. Oh, saya perantau bang, itu nggak ada masalah. Terus dengan Anda menutup lokasi ini, tujuan Anda ngapain? Anda sedang dihantui rasa takut. Ya, kalau Anda sedang dihantui rasa takut hari ini, tolong buang jauh-jauh rasa takut Anda sebelum hal itu menguasai diri Anda yang lebih buruk lagi. Ya, segera buang rasa takut itu. Ini sudah keterlaluan gitu loh. Saya merubah lokasi IP saya di map. Terus mereka akan melacak dan dia akan tahu dimanapun keberadaan Anda. Anda kira si satelit yang ada di atas itu difasilitasi untuk debt collector mencari si debitur yang macet bayar? Enggak gitu. Jadi jangan berpikir yang terlalu jauh dan jangan berpikir yang bodoh juga gitu loh. Ya, nggak ada gunanya Anda robah-robah lokasi ini segala macam. Nggak ada gunanya. Saat ini Anda telat bayar, gagal bayar, ya sudah karena ekonomi. Resikonya skor kredit bermasalah atau by checking. Sudah sampai di situ. Nggak usah terlalu banyak drama. Ini nggak akan kelar kalau Anda terus-terusan membangun drama-drama yang menakutkan diri Anda sendiri.
Ya, jadi sudah saatnya kita berhenti, kita move on dari semua ini. Ya, jadi ini ngapain harus saya rubah lokasinya, Bang? Dia kira si debt collector bisa lacak dia melalui satelit yang ada di atas karena handphone mereka telah disadap dan segala macam. Tinggal Anda reset HP udah selesai. Ya, apain harus rubah-rubah lokasi? Nggak ada, si DC datang ya datang aja, kan ada KTP Anda. Ya, kan ada data-data yang lain yang menunjukkan di mana keberadaan Anda. Ngapain dirubah hal ini? Ya, jadi nggak usah kita melakukan tindakan-tindakan bodoh yang membuat kacau pemikiran kita. Ya, ini buat teman-teman semuanya yang gagal bayar atau telat bayar di Easy Cash dan Aku Laku. Terserah, mau DC-nya datang ke rumah, mau DC-nya nggak datang, itu urusan mereka. Urusan kita cuma satu, kita kesulitan ekonomi, bagaimana ekonomi yang sulit ini bisa menjadi lancar kembali. Minimal kebutuhan hidup. Ya, untuk makan Anda pagi sore ini Anda pikirkan gitu loh. Jadi kalau Anda bilangin, wah Bang ekonomi saya sulit saat ini Bang. Terus kalau ekonomi Anda sulit, Anda nggak berusaha lagi. Makin sulit ekonomi Anda nanti. Ya, jadi jangan jadikan ketakutan Anda sebagai sandiwara dalam hidup Anda ini. Ya, sudah cukup gitu loh. Kalau ini terus-terusan berlangsung dalam diri Anda, percaya sama saya kehancuran yang akan terjadi. Anda sulit banget untuk keluar dari semua ini. Ya, jadi sebelum kehancuran menghampiri Anda, please banget dan tolong banget kondisikan pemikiran Anda supaya Anda tidak terjebak dengan permainan-permainan dari tekanan oleh debt collector. Ya, kalau DC datang ke rumah terserah. Anda tidak mau ngangkat telepon juga terserah. Tapi jangan sampai ada robah lokasi ini segala macam. Anggapan Anda dengan kita merubah lokasi, mereka tidak tahu lagi di mana keberadaan kita. Alamat KTP Anda gimana? Kenapa nggak sekalian aja pindah negara ini gitu loh? Atau keluar dari provinsi Anda sekarang? Ya, jadi janganlah kita munculkan pikiran-pikiran bodoh yang ada dalam diri kita yang menyesatkan diri kita sendiri. Ya, jadi stop ketakutan-ketakutan yang seperti ini. Ya, Anda itu permasalahannya cuma uang belum ada, itu aja. Sanksinya sudah jelas dari OJK, masuk by checking atau skor kredit bermasalah. Di luar dari itu tidak ada. Ya, jadi teman-teman tolong banget gitu loh ya. Sebelumnya mohon disensor nama saya Bang. Oke, saya sudah sensor. Saya juga tidak munculkan email Anda kok. Oke. Dan kita lanjut lagi. Ini kita lanjutkan tentang Cairin bersikap tidak sopan dan menagih tidak sesuai dengan ranahnya. Oke. Mohon direspon Pak Medi. Pakai I nama saya, harusnya nggak usah pakai I, nama saya Medi aja gitu ya. Ini sudah sangat mengganggu. Terima kasih. Oke, mana dia yang mengganggu itu? Dear Pak Medi, saya dirugikan dengan aplikasi Cairin. Beliau berkali-kali email ke kantor saya di mana email tersebut berkata yang kurang ajar, lancang dan malah mereka yang tidak sopan menagih, bukan kepada yang bersangkutan. Saya sudah selalu merespon by WA, tapi mereka tetap saja dengan sikap tidak sopan melayangkan email-email ke kantor saya, di mana itu sudah mencemarkan nama baik saya. Nah, di sini menjawab nih, ya. Jadi ada kemarin itu yang bilang, Bang, kalau kita tidak mengangkat atau tidak merespon dari telepon pinjol, mereka akan menghubungi orang sekitar kita. Mereka akan menghubungi kontak-kontak yang ada. Ini buktinya. Dia selalu merespon by WhatsApp atau by WA, tapi tetap saja pihak dari Cairin menghubungi ke perusahaan mereka. Ya, berarti ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh OJK, dilarang melakukan penagihan dengan konsep mempermalukan. Ya, ini kan sudah mempermalukan. Dia menagih langsung ke kantor. Bahkan menyampaikan hutang piutang ke bukan orang yang bersangkutan. Ya, jadi teman-teman semuanya, kalau Anda beranggapan dengan kita mematikan telepon itu makin gencar penyebaran data, makin gencar ini segala macam gitu loh. Biasanya hal-hal ini orang yang bodoh tapi sok tahu gitu loh. Ya, pada dasarnya tidak. Saya bilangin, Anda telat bayar, mau Anda respon atau tidak Anda respon, orang sekitar Anda menjadi sasaran. Di mana tempat ketakutan Anda, di situ akan mereka tekan. Ya. Saya juga ada tuh satu kasus di Padang ini ya, mungkin masih salah satu orang terdekat saya juga gitu loh. Kemarin sudah berjumpa dengan saya, dianya ini terjebak di pinjol ilegal loh. Dia terjebak di pinjol ilegal karena si teman dia memakai data dia.
Ya, tapi sebelum si teman ini memakai data, si dianya sudah meminjam duluan di pinjol, bahkan menggunakan jasa-jasa joki. Sekarang si temannya malah ditekan oleh keluarganya, diminta untuk membayar pinjol ilegal. Ya, terus temannya bilang, saya bayar pun juga nggak ada masalah, asalkan datamu tidak disebar. Kata si teman yang punya data ini, dia bilangin, saya nggak apa-apa data saya disebar, asalkan ini dibayar. Jadi, ini tujuannya ngapain gitu loh. Ya nggak apa-apa datanya disebar, asalkan ini dibayar. Ya, ini maksudnya kayak mana gitu loh. Makanya saya bilangin, agak bingung. Kalau bodoh ya bodoh sekalian, kalau pintar ya pintar sekalian. Jadi jangan sampai kita dibodoh-bodohi dengan pola pemikir, karena ini tekanan dari keluarga dia. Ya, saya yakin juga, saya sampaikan kemarin itu sama orang ini, kamu kan mumpung dekat dengan saya, kita mumpung ada di satu kota, ya sudah, saya pertemukan saya dengan keluarga mereka. Mereka bilangin, kalau sama abang itu nggak usah gitu loh, palingan juga endingnya ya berhenti bayar dan segala. Ya memang berhenti bayar. Ya, pihak kepolisian menyampaikan juga seperti itu, Menko Polhukam menyampaikan seperti itu, berhenti bayar pinjol ilegal. Ya, terus alasan apa Anda memaksa orang ini untuk melakukan pembayaran walaupun data Anda disebar? Ya, nah inilah yang saya kurang suka dari orang-orang yang terjebak pinjol. Padahal, ya, semakin Anda bayar dari pinjol ilegal ini, semakin banyak korban yang akan berjatuhan berikutnya. Otomatis mereka masih mendapatkan dana-dana buat mereka bagikan lagi ke orang berikutnya. Ya, kadang orang yang nggak apa-apa kita menjelaskan kepada mereka yang tidak tahu menahu sama sekali dan dia mengerti gitu, daripada orang sok-sok tahu padahal bodoh gitu kan. Ya, dan kita lanjutkan dulu membaca ini. Oke? Saya sudah merespon by WA, tapi mereka tetap saja dengan sikap tidak sopan melayangkan email-email ke kantor saya, di mana itu sudah mencemarkan nama baik saya. Oke, ini dilarang oleh OJK ya, dilarang melakukan penagihan dengan konsep mempermalukan. Ya, dan ini juga menjawab buat teman-teman semuanya, kalau Anda bilangin mematikan nomor, mencabut nomor, mengganti nomor, atau merinset APK dalam pabrik, akan memperluas penyebaran data, Anda salah. Ya, ini nyatanya dia masih merespon WA, tapi dia tetap aja data dia disebarkan ke perusahaan mereka. Ya, jadi Anda mau pilih mana itu terserah Anda. Dan membuat saya dipanggil oleh pihak kantor dan membuat saya malu ke semua orang, Pak. Berikut yang saya lampirkan email dari beliau. Sampaikan kepada Ibu, segera bayarkan hutang beliau, jangan terus membohongi perusahaan kami. Hutang beliau puluhan juta, selalu meremehkan dan merendahkan kami. Sangat tidak sopan beliau jika berbicara, hubungi ini. Mohon solusinya Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oke. Untuk Ibu yang bertanya, siapa namanya tadi itu? Saya lihat lagi dulu. Untuk Ibu MA ya. Jadi saya sarankan Anda berhenti dulu membayar. Kalau memang ini soalnya ini tidak mereka jelaskan bahwa mereka dari aplikasi Cairin, kalau bisa nanti kirimin lagi emailnya yang menyatakan mereka dari aplikasi Cairin. Ya, nanti saya jawab emailnya, biar Anda kirimkan buktinya kalau memang mereka dari aplikasi Cairin itu, dan Anda stop melakukan pembayaran online. Soal Anda dipanggil oleh pihak kantor, Anda sampaikan, kalau masih ada yang nelpon atau email, sampaikan kepada mereka, tolong suruh datang ke alamat saya, mohon maaf saya tidak bisa melakukan pembayaran secara online. Ya, jadi kita nggak boleh mengikuti kalau ada dari debt collector atau pinjol yang melakukan penagihan tidak sesuai dengan SOP yang ada, tolong berhenti membayar. Ya, ini buat teman-teman semuanya nih. Tapi kalau Anda terus ikutin untuk membayar ini, kasihan saudara-saudara kita berikutnya akan ditekan seperti ini juga oleh pihak-pihak aplikasi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Intinya tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dicemaskan. Permasalahan Anda cuma satu, hari ini tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar. Kalaupun ada debt collector yang bertindak di luar dari SOP dan di luar dari aturan dari OJK, tolong semuanya sepakat hentikan pembayaran secara online. Kalau tidak, kita tidak bisa memutus pola penagihan yang berkelanjutan terus menekan dan mempermalukan. Jadi diharapkan kerjasamanya buat teman-teman semuanya, karena kekompakan Anda sangat dibutuhkan untuk mengatasi pinjol supaya penagihannya lebih stabil, lebih sopan, dan ikuti SOP yang ada buat kedepannya. Kalau enggak, biarin deh bangkrut semua. Karena ada beberapa pinjol legal yang akan menempuh ajang kebangkrutan yang cukup pesat. Nanti saya akan bahas lagi untuk datanya pinjol-pinjol mana yang akan bangkrut lebih awal
di tahun-tahun ini. Ya, dan OJK itu sedang melakukan renovasi supaya pinjol ini tidak bangkrut gitu loh. Nanti kita juga berikan saran bagaimana dan tanggapan kita bagaimana dengan sikap OJK ya. Mungkin dari saya cuman itu aja dulu, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.